Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama tema al-musaqah, yaitu kerjasama dalam pengelolaan ladang. Para ulama telah bersepakat bahwa akad musaqah, kerjasama dalam pengelolaan dan perawatan ladang dengan ketentuan hasilnya nanti dibagi dua antara pemilik ladang dengan pengelola sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Inilah suatu yang telah disepakati di kalangan para ulama. Dan bahkan Nabi SAW telah menerapkannya ketika beliau menyerahkan ladang milik beliau, milik umat Islam, yaitu negeri Khaybar, ladang yang ada di negeri Khaybar untuk dikelola dan digarap oleh orang-orang Yahudi. Dan kemudian ala syatri ma yakhruju minha. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan amala Rasulullah SAW Yahuda Khaybar ala syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'. Nabi SAW menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi agar mereka mengelola ladang milik Nabi dengan kesepakatan mereka akan mendapatkan separuh dari hasil panen yang didapat. Ya, ini adalah satu kesepakatan. Dan ini mencerminkan akan indahnya syariat Islam. Karena bisa jadi seseorang memiliki ladang yang sangat luas, atau memiliki ladang yang dia tidak lagi mampu untuk mengelolanya. Maka pilihannya antara dia biarkan ladang tersebut rusak, tidak terkelola dengan baik, tidak terkelola dengan maksimal, atau dia percayakan kepada orang lain untuk dikelola, digarap, dan kemudian hasilnya nanti dibagi dua sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Ini mencerminkan Islam begitu indah, ya. Dan skema kerjasama semacam ini kemudian oleh para ulama, ya, dijadikan sebagai acuan, sebagai pilot project, sebagai percontohan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, antara dua belah pihak, satu pemilik aset, yang kedua adalah pengelola. Seperti yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa bisa jadi Anda memiliki gedung, memiliki properti, memiliki kendaraan atau mesin yang Anda tidak lagi mampu atau tidak lagi bisa maksimal untuk mengelolanya dan memanfaatkannya. Dan kemudian Anda percayakan kepada pihak lain yang kemudian mereka akan mengelolanya, menjalankannya, sehingga nanti pada saatnya ketika telah didapat hasil dari pengelolaan aset tersebut, kemudian ada pembagian keuntungan atau profit sharing sesuai dengan persentase yang disepakati, ya. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Ahmad, difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa ini dibenarkan sebagai aplikasi pengembangan dari skema kerjasama dalam akad musaqah. Dan praktek masyarakat
praktek masyarakat, sampai pun di tengah masyarakat yang bermadhab Syafi'i menerapkan skema kerjasama semacam ini. Betapa banyak kita temui misalnya pemilik gedung hotel yang ternyata dia tidak mengelola sendiri. Kita lihat dengan jelas-jelas dioperasikan oleh perusahaan A, padahal gedung milik si B. Sehingga dari hasil kerjasama ini akan ada profit sharing, pembagian keuntungan. Dan ini secara hukum, baik secara hukum positif atau secara hukum syariah, adalah suatu hal yang dibolehkan karena ini adalah interaksi mutualisme, saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan hukum asal setiap akad itu adalah halal. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Syuja' lebih jauh menjelaskan tentang hukum atau hukum-hukum dalam skema kerjasama musaqah. Beliau mengatakan walaha wajhan ahaduhuma an yuqaddiraha bimuddatin ma'lumah. Skema kerjasama musaqah penggarapan ladang ini ada dua model. Yang pertama, kedua belah pihak membatasi kerjasamanya dalam waktu tertentu. Misalnya, akan saya serahkan atau ladang ini saya percayakan kepada Anda untuk dikelola selama 5 tahun. Dan hasilnya dibagi 50-50. Ya, separuh untuk pemilik ladang, separuh untuk pengelola. Namun demikian, pada kesepakatan ini ada batasan waktu berapa lama mereka bekerja sama. Sehingga dari konsekuensi tekstual akad tersebut, setelah 5 tahun berarti kerjasama di antara mereka telah berakhir. Ini model pertama. Para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang kerjasama semacam ini yang ada batasan, ya, ini dijelaskan oleh para ulama ini dibolehkan. Bahkan mereka memberikan ketentuan lebih lanjut bahwa batas waktu tersebut tidak boleh terlalu panjang. Sebagian ulama mengatakan maksimal 10 tahun. Maksimal ada yang mengatakan 9 tahun. Ada lebih, ada kurang. Intinya ada satu penjelasan dari para penganut mazhab Syafi'i bahwa skema skema musaqah itu tidak boleh dijalankan secara open, alias kita kerjasama pengelolaan ladang sampai Masya Allah tanpa batas waktu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini potensi menimbulkan gharar. Potensi menimbulkan apa? Gharar. Ketidakpastian hukum. Kenapa demikian? Karena akad musaqah, skema musaqah penggarapan ladang ini bersifat tidak mengikat. Dengan demikian ketika tidak ada batasan waktu, apalagi batasan waktunya itu sangat panjang, misalnya 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun minimal misalnya, ini akan menjadikan seakan-akan penggarap itu sebagai pemilik, menimbulkan kesan bahwa dia adalah pemilik, dan ini suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta. Ada image memungkinkan adanya kesan yang itu palsu, kesan yang tidak benar. Namun ketika kita kaji lebih lanjut, adakah dalil? Adakah dalil yang membatasi bahwa akad musaqah itu tidak boleh dalam waktu yang lama, maksimal hanya 10 tahun? Maka jawabannya yang didapat hanya sebuah fakta bahwa kerjasama antara Nabi kaum muslimin dengan Yahudi dalam pengelolaan ladang Khaybar ternyata tidak lebih dari 10 tahun. Karena setelah 10 tahun, ketika telah berumur 10 tahun, ternyata Khalifah Umar bin Khattab membuat satu keputusan untuk apa? Mengakhiri kerjasama tersebut dan kemudian memerintahkan kepada orang Yahudi untuk keluar dari wilayah Jazirah
Arab. Nah, inilah batas maksimal, inilah fakta terlama dari kerjasama yang pernah terjadi di zaman Nabi dan juga di zaman para sahabat. Kemudian itu dijadikan sebagai acuan. Sehingga tidak boleh, mereka berfatwa, tidak boleh membuat kerjasama musaqah lebih dari 10 tahun. Namun tentu, dalil ini kurang begitu kuat, ya. Karena suatu batasan itu hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat tekstual. Adapun praktek Nabi yang secara de facto hanya berjalan sekitar 10 tahun, maka itu hanya faktor kebetulan saja, bukan batasan maksimal. Bahkan dalam perjanjian kerjasama antara Nabi dengan orang-orang Yahudi Khaybar, ada satu dalil yang atau satu petunjuk yang bisa dijadikan sebagai dalil bahwa tidak ada batasan dalam hal akad musaqah, boleh lebih dari 10 tahun. Karena pada hadis tersebut Nabi bersyarat, salah satu klausul kesepakatan antara Nabi dengan Yahudi, orang-orang Yahudi kala itu adalah nukirrukum ma aqarrakumullah. Katanya kerjasama ini akan terus berlangsung sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Pada hadis ini tidak ada batasan waktu 10 tahun. Bahkan secara tekstual Nabi mengatakan bahwa nukirrukum ma aqarrakumullah. Kita akan terus bekerja sama semacam ini sehingga kalian tetap tinggal di negeri Khaybar, menggarap lahan Khaybar sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Ini tidak ada batasan waktu. Apalagi kalau didukung dengan dalil atau kaidah asal bahwa hukum asal dalam akad muamalah secara umum atau akad musaqah secara khusus itu hukum asalnya adalah halal, sehingga kita sepatutnya berpegang dengan kaidah umum ini. Karena itu wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat, tidak ada dalil yang cukup kuat untuk menetapkan bahwa batas maksimal kerjasama dalam musaqah itu hanya 10 tahun. Dengan demikian, kalau ternyata secara de facto ada kerjasama musaqah pengelolaan ladang lebih dari 10 tahun, maka hukum asalnya kita tidak punya kuasa, tidak punya wewenang atau tidak punya dalil yang melarangnya. Sehingga idealnya ya sepatutnya kita restui, kita katakan itu suatu kesepakatan yang halal selama itu tidak bertentangan dengan dalil yang nyata, dan dalam masalah ini tidak ada dalil yang betul-betul valid, betul-betul kuat yang kemudian membatasi tempo kerjasama akad musaqah. Ya, itu dengan demikian kita dapat pahami bahwa model kedua kerjasama akad musaqah itu, karena sekali lagi akad musaqah itu bersifat akad yang tidak mengikat, alias kedua belah pihak boleh secara sepihak mengakhiri kerjasama, mengakhiri kesepakatan selama pemutusan kerjasama ini tidak menimbulkan, tidak berkonsekuensi terjadinya kerugian atau madarat atau mencelakakan pihak kedua. Ketika terjadi hal-hal yang menyebabkan atau berpotensi merugikan pihak kedua, maka tentu ini yang perlu dianulir atau perlu direvisi agar pembatalan ini tidak berdampak pada timbulnya kerugian pada pihak kedua. Taib. Kemudian al-muallif rahimahullah taala mengatakan wathani wa yashtaritu lil 'amili juz'an ma'luman minats thamarah. Dan di antara ketentuan yang harus ditetapkan dalam akad musaqah, dalam perjanjian akad musaqah adalah menetapkan berapa persen dari keuntungan atau hasil yang akan diberikan kepada pengelola. Alias ketika terjadi kerjasama ini harus ada penegasan secara jelas berapa persenkah hak pengelola dari hasil panen yang akan didapat. Sekali lagi, hak pengelola harus ditegaskan berapa persenkah dari hasil panen yang
diperoleh. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah tema inti, maksud utama dari adanya kerjasama musaqah, yaitu adanya pembagian hasil panen dari ladang yang akan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pengelola. Adapun hak pemilik ladang, maka akan bersifat otomatis. Kalau telah disepakati antara kedua belah pihak bahwa pengelola akan mendapatkan sepertiga, maka sisanya itu akan bersifat otomatis menjadi milik siapa? Menjadi milik pemilik ladang. Itu hak pemilik ladang. Adapun pengelola, maka hak dia hanya ditentukan oleh apa? Oleh klausul kesepakatan. Sedangkan pemilik ladang, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari hasil panen bukan karena adanya kesepakatan, tetapi karena dia berstatus sebagai pemilik ladang. Dan dalam kaidah dikatakan, man malakal asl malaka ma tafar'a minhu. Siapapun yang memiliki aset, suatu aset, maka dia juga memiliki hak atau berstatus sebagai pemilik pula atas pertambahan nilai, pertambahan yang terjadi pada aset tersebut. Seorang yang memiliki pohon, maka dialah pemilik buah. Seorang yang memiliki ladang, maka dialah yang berhak mendapatkan dan memiliki apapun yang dihasilkan oleh ladang tersebut. Ya. Sehingga dalam perjanjian akad musaqah harus ada kesepakatan berapakah hak yang akan didapat oleh pengelola. Adapun berapakah bagian share dari keuntungan atau dari hasil panen yang akan didapat oleh pemilik ladang, maka tidak perlu ditentukan. Tidak harus ditentukan karena itu akan bersifat otomatis. Sisa dari yang akan diberikan kepada pengelola itu secara otomatis akan menjadi milik siapa? Pemilik ladang. Tetapi ketika dalam perjanjiannya ada kesepakatan bahwa pemilik ladang akan mendapatkan separuh dari hasil panen, sedangkan pengelola tidak disebutkan berapa hak dia, maka di sini perjanjian yang semacam ini tidak sah. Kenapa? Karena pemilik ladang sejatinya tidak perlu disebutkan berapa hak dia, karena dia berhak mendapatkan hasil panen bukan karena adanya persyaratan, adanya kesepakatan, tetapi karena dia berstatus sebagai pemilik ladang, sehingga dia berhak memiliki, menikmati, dan mendapatkan keuntungan ataupun hasil ladang tersebut. Sedangkan pengelola, dia menjadi berhak untuk ikut mendapatkan bagian dari hasil panen karena adanya persyaratan. Dengan demikian ketika tidak ada persyaratan, maka ini menimbulkan masalah. Yaitu pengelola tidak dijelaskan apa yang akan dia peroleh. Karena bisa jadi pemilik ladang disepakati berhak mendapatkan separuh hasil panen. Dan kemudian bisa jadi sepertiganya akan dihibahkan kepada pihak ketiga. Tidak serta-merta bahwa sisanya itu akan menjadi milik pengelola. Karenanya pengelola hak atau bagian dari panennya itu harus dituangkan dalam klausul kesepakatan yang jelas, tidak boleh diabaikan. Adapun hak atau bagian pemilik ladang itu disebutkan itu bagus, juga tidak masalah karena dia akan bersifat otomatis, ya. Kemudian hal ini sejalan dengan praktek Nabi SAW ketika beliau menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi dalam pengelolaan ladang negeri Khaybar. Nabi memberikan persyaratan atau memberikan komitmen kepada mereka ala an ya'maluha min amwalihim walahum syatru ma yakhruju minha. Nabi membuat kesepakatan bahwa Yahudi Khaybar akan mengelola ladang yang ada di negeri Khaybar yang telah dikuasai oleh kaum muslimin dengan biaya mereka sendiri. Kalau memang butuh pupuk, kalau memang butuh peralatan, maka itu akan dibeli atau diadakan dengan dana
ya atau dan orang Yahudi. Mereka tidak punya hak untuk meminta agar Nabi menyediakan alat-alat untuk penggarapan ladang. Ketika butuh cangkul, maka mereka garap dengan cangkul mereka sendiri. Kalau mereka butuh sabit, maka mereka gunakan sabit mereka sendiri. Ala an ya'maluha min amwalihim. Ya, memang kesepakatannya demikian. Yaitu dengan ketentuan orang-orang Yahudi menggarap ladang milik Nabi dengan biaya dari mereka sendiri. Ya, mereka yang menanggung biaya operasionalnya, biaya perawatannya. Karena secara de facto kalau ladang itu sudah tumbuh, sudah besar, apalagi sudah mulai produktif, maka biasanya modal untuk operasional pengelolaan ladang itu tidak begitu banyak. Tidak perlu banyak modal karena paling yang dibutuhkan cangkul, sabit untuk menyiangi, membuang gulma, memotong dahan yang kering misalnya. Dan untuk mengalirkan merawat parit. Sedangkan pupuk, maka zaman dahulu mereka menggunakan pupuk kandang. Dan para petani biasanya memiliki hewan ternak yang kemudian dari pupuknya tersebut akan digunakan untuk memupuk ladang, dan itu tidak ada nilainya. Tidak dinilai, tidak diperdagangkan pada zaman dahulu. Sehingga ketika Nabi bersyarat ala an ya'maluha min amwalihim, orang Yahudi mengelola ladang Nabi dengan mereka menanggung biaya operasional. Ala anna lahum syatra ma yakhraju minha, dan sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan separuh dari hasil panen. Baik. Kemudian al-mu'allif rahimahullah taala mengatakan tsummal a'malu fiha ala darbain, amalun ya'udu naf'uhu ala thamarah fa huwa 'ala al-'amil. Kemudian beliau mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan atau pekerjaan yang harus dilakukan pada ladang itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, dua model. Pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil panen, memaksimalkan hasil panen, maka itu harus dijalankan, harus dilaksanakan oleh pengelola. Karena memang kesepakatan musyawarah ini adalah seperti itu. Mereka bekerja agar ladangnya menghasilkan hasil yang maksimal. Sehingga pengelola tidak berhak untuk minta upah. Kenapa? Mereka kerjasama ini adalah agar mereka mengerahkan skillnya mengelola ladang dan kemudian hasilnya meningkat atau minimal hasilnya tetap tidak menurun, dan kemudian atas jerih payah mereka mengelola, merawat ini, mereka mendapatkan hak sebagian dari hasil panen. Kemudian model kedua, wa amalun ya'udu naf'uhu 'alal asli fa huwa 'ala rabbil mal. Dan pekerjaan-pekerjaan yang fungsinya adalah untuk menjaga keutuhan ladang tersebut. Misalnya membuat plengseng, misalnya tanggul agar di sisi sungai ladang tersebut tidak erosi misalnya, tidak longsor. Maka ini ditanggung biayanya oleh siapa? Pemilik ladang. Atau misalnya kalau memang dibutuhkan agar menanam pohon baru, karena ada pohon yang lainnya sudah tua yang dipotong untuk diremajakan, maka peremajaan pohon tersebut harus dibiayai oleh siapa? Pemilik ladang. Tidak boleh dibebankan kepada pengelola. Ya, kenapa? Karena secara mafhum, secara substansi dari akad musyawarah, pengelola tugas utamanya hanya mengelola, bukan mengadakan pohon, bukan menyelamatkan aset, tetapi tugas dia hanyalah bagaimana mengkondisikan ladang yang sudah ada agar tetap produksi, apalagi bisa atau alih-alih bisa meningkatkan hasil panennya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang substansinya tidak ada kaitannya dengan hasil panen, namun kaitannya dengan apa?
dengan menjaga agar ladangnya tidak longsor, kemudian pohonnya tetap atau peremajaan pohon, maka ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik ladang. Kenapa? Karena itu sudah di luar konteks kerjasama musaqah. Itu bukan lagi jasa perawatan dan pengelolaan, tetapi itu malah sudah sampai pada pengadaan pohon, dan itu tentu secara alami seharusnya itu menjadi tugas siapa? Tugas pemilik ladang. Dengan demikian terpetakanlah apa yang menjadi tanggung jawab pengelola, yaitu menjalankan semua pekerjaan yang tujuannya adalah untuk menjaga produktivitas pohon dan juga mungkin meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan pemilik ladang tugasnya adalah mengcover atau melakukan tindakan-tindakan yang berfungsi untuk menjaga aset tersebut atau ladang tersebut agar tidak rusak, atau misalnya kalau di zaman sekarang pajak tanahnya atau mungkin biaya untuk pengurusan sertifikat tanahnya, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik ladang, bukan dan juga tidak boleh dibebankan kepada pengelola, karena itu tidak ada kaitannya dengan munculnya buah-buahan ataupun tidak munculnya buah-buahan, meningkatnya hasil panen ataupun tidak meningkatnya hasil panen, karena itu bernilai pada atau berkaitan dengan fisik aset, bukan pada pengelolaan. Ini secara garis besar tentang pola kerjasama musaqah. Semoga apa yang disampaikan menambah hasanah keilmuan kita dan kita bisa memahami bagaimana skema kerjasama musaqah dan kemudian bisa mengaplikasinya dalam kehidupan nyata, baik dalam dunia pertanian atau dalam kehidupan yang lain. Seperti yang telah disampaikan di atas, musaqah bisa diaplikasikan dalam hal-hal yang lainnya yang sejenis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.